Oke, lanjut lagi ke yang nomor 3. Dia diakuinya masih sebesar gross revenue, tapi dia disajikannya sebagai pengurang COGS dari main produknya. Ya kan? Nah, di sini tuh kan semuanya main produk nih. Dia tuh bakal mengurangi si bagian COGS-nya. Nilai COGS-nya bakal dia adjust pakai revenue from sales of by product ini. Jadi nanti salesnya bakal tetap 50 juta. Nah, tapi pas kita ngitung si COGS ini bakal beda. Kita kan biasa nih ya, beginning inventory ditambah sama total production cost, terus jadi COGAS, terus dikurangi sama ending inventory, baru jadi, harusnya jadi apa? COGS. Nah, harusnya di sini tuh jadi COGS dia tuh. Tapi berhubung kita harus mengadjustnya, kita harus menyesuaikannya, kita harus mengurangi COGS ini pakai revenue from sales of byproduct. Kenapa? Karena si COGS kan bakal mengurangi gross profit kita ya kalau COGS-nya naik. Nah, sekarang karena kita dapat revenue, nah kita tutupin tuh si COGS-nya biar kecil nih. Akhirnya dikurangilah si COGS ini pakai revenue from sales of byproduct. Jadilah dia 26 juta, harusnya kan 27 nih. Makanya nanti si gross profitnya bakal naik jadi 24 juta. Gitu. Nanti buat jurnalnya sama, cash pada revenue from sales of byproduct. Masih sama kayak yang tadi ya, karena dia nih yang sama nomor 1 ini. Terus yang keempat, dia diakui sebagai gross revenue disajikan sebagai pengurang total production cost atau pengurang COGM. Nah, atau manufacturing cost lah, nggak apa-apa kalau nggak ada WIP-WIP-an kan. Oke, berarti dia bakal berpengaruh di production cost-nya. Production cost ini buat apa sih emang? Buat nambah si buat nambahin COGS-nya kan, si production cost ini. Nanti beginning inventory-nya kita tambahin total production cost tapi yang nilainya net. Nih. Oke, total production cost-nya 30 juta. Nah, kita harus kurangi nih sama sejuta ini. Ternyata production cost-nya nggak dipakai buat ini semua kan, si main product, makanya si gross revenue dari penjualan by product-nya kita masukin buat ngurangin production cost-nya. Di production cost cuma 29 juta. Nanti ujung-ujungnya sama, si COGS-nya 26 juta. Terus nanti operating income-nya bakal jadi 11 juta. Sama yang di atasnya. Nanti buat jurnal juga masih sama, cash pada revenue from sales of byproduct. Oke, kalau yang kelima ini kita dari sini. Net revenue diakui sebesar net revenue. Nah, kalau net revenue-nya namanya net, dia bersih, dia bakal dia tuh nilainya harus udah dikurangi sama expense dan separable cost atau cost after SOP tadi. Terus cara penyajiannya sama, ada 4 juga kayak gini. Ada pakai other income, sales revenue, COGS main product, sama total production cost dari main product. Oke, kita coba dulu. Kita lihat ya. Soalnya masih sama ya, masih yang ini. Nih, soalnya masih yang ini. 100.000 split of biaya separable cost, marketing administratifnya masih 60 sama 40.000. Nah, kalau misalnya yang ini, kita ngitung dulu nih dari gross ini berapa netnya. Tadi kan biaya setelah split of point 100.000, marketing expense 60.000, administratifnya 40.000. Jadi sebenarnya net revenue-nya tuh enggak 1 juta, tapi cuma 800.000 gitu. Nanti 800.000 ini dia bakal diikutsertakan di sini. Nah, misalnya kalau kita akui sebagai pengurang total production cost main product, nah di sini tuh dia bukan 100.000 tapi cuma 800.000 gitu. Tapi dia juga bakal berkurang nih, kayak misalnya marketing administratifnya tuh nggak bakal 13 juta tapi jadi berkurang 100.000, 12.900.000 kayak gitu, karena kita udah ngitung di bawah kalau buat jual si marketing administratif si by product tuh berapa gitu expense-nya kayak gitu. Itu nilainya bakal lebih kecil si net revenue dibanding gross revenue-nya.